Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Oktaviana, NIM K111180115. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Massa, Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Langsung saja ke soal nomor 1. Yang pertama adalah peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini. Menurut saya, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memerangi pandemi ini. Contohnya adalah menutup semua pintu masuk negara, baik itu yang di darat, di laut, maupun di udara. Serta pemerintah sudah membuat website resmi untuk COVID-19 ini, supaya memberikan informasi yang akurat dan up-to-date untuk masyarakat semua tentang pandemi COVID-19 ini. Pemerintah sudah memberitahu dan memberikan panduan yang harus dilakukan audiens untuk menanggapi tanggapan pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran masyarakat dengan jawaban konkret dan tindak spesifik yang dapat dilakukan. Pemerintah juga menunjukkan empati serta simpati bahwa pemerintah peduli tentang situasi mengenai pandemi COVID-19 ini. Hambatan dalam penyampaian pesan ini karena kurangnya literasi masyarakat di desa-desa kecil yang mengakibatkan mayoritas masyarakat desa tersebut masih merasa masa bodoh terhadap kasus COVID-19 ini. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak memperdulikan COVID-19 ini. Karena mereka percaya bahwa apapun yang terjadi, mau itu penyakit atau kematian, itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi mereka tetap masa bodoh tentang anjuran pemerintah mengenai COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana pers media massa bekerja di saat pandemi ini kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Menurut saya, masih banyak media massa yang menyajikan berita hoax tentang COVID-19 karena tuntutan pekerjaan sehingga membuat masyarakat resah dan menjudge orang yang terpapar COVID-19. Bahkan, pemerintah sempat memutus jaringan internet di tiap daerah untuk menghentikan penyebaran hoax ketika banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi. Ketiga, sepanjang pandemi ini, apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi di dalamnya yang terdapat empati? Menurut saya, ya, pemerintah selalu menerapkan etika komunikasi maupun empati di dalamnya. Empati sendiri adalah kemampuan mengidentifikasi dan memahami perasaan atau kesulitan orang lain, mengakui dan menanggapi dalam kata-kata, gerakan, dan tindakan emosi yang orang ungkapkan seperti kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Cara pemerintah sendiri menunjukkan empati kepada masyarakat dengan cara peduli tentang situasi yang ada dan memahami apa yang sedang terjadi. Yang keempat, bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini? Menurut saya, etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa saat ini masih terkesan buruk, karena mereka hanya mementingkan viewers dari masyarakat. Selama banyak yang membaca artikel tersebut, maka jurnalis akan semakin gencar dalam pemberitaannya, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berita yang up-to-date dan digemari oleh masyarakat. Kesimpulan saya adalah, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memerangi kasus COVID-19 ini. Cuman masih banyak oknum yang memanfaatkan pandemik ini untuk kepuasan mereka sendiri. Peran media massa juga sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat awam seharusnya dapat memilah mana berita yang benar dan mana berita yang tidak baik untuk kita. Sehingga kita tidak asal menjudge orang yang terkena pandemi COVID-19 ini. Dan ikut membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini dengan memutus rantai penyebaran serta melakukan vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih, semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.